Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka presentasi kelompok kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pintu Evakuasi Otomatis Berbasis Sensor Getaran dan Kontrol Exhaust Fan Berbasis Level Suhu. Di sini kami yang beranggotakan 3 orang dalam satu kelompok, yaitu saya sendiri Muhammad Afrizal, kedua ada Ferry Sanjaya, ketiga ada Imad Fatur Rahman. Di latar belakang, keselamatan dan kenyamanan merupakan aspek penting dalam perancangan sistem bangun dan ruang tertutup, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti getaran atau peningkatan suhu yang berpotensi membahayakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu merespons kondisi tersebut secara otomatis dan cepat tanpa bergantung pada intervensi manual. Sistem ini diintegrasikan menggunakan sistem Arduino Nano sebagai pengendali utama dengan tujuan meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan keandalan sistem secara menyeluruh. Lanjut di bagian masalah dan solusi. Di bagian masalah terdiri dari 4 poin, yaitu pintu evakuasi masih bergantung pada tindakan manusia. Selanjutnya, tidak ada sistem yang langsung merespon getaran. 3. Exhaust fan umumnya tidak adaptif terhadap suhu. Keempat, minimnya integrasi antar sensor dan aktuator keselamatan. Lanjut di bagian solusi, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama ada sistem pendeteksi getaran untuk membuka pintu evakuasi otomatis. Kedua, kontrol exhaust fan berbasis level suhu ruangan. 3. Sistem terintegrasi menggunakan Arduino Nano. Keempat, informasi kondisi sistem ditampil pada LCD. Baik, kita masuk ke bagian perangkat keras. Untuk merealisasikan sistem ini, kami menggunakan Arduino Nano sebagai microcontroller utama karena ukurannya yang ringkas namun mumpuni. Komponen pendukungnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, input, kami menggunakan sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembaban, serta vibration sensor untuk mendeteksi guncangan gempa. Lalu ada output mekaniknya, terdapat motor servo SG90 sebagai penggerak pintu evakuasi dan kipas DC 12 volt sebagai exhaust fan. Lalu ada kendali daya dan indikatornya, karena kipas membutuhkan daya lebih besar. Kami menggunakan MOSFET IRF730 sebagai saklar elektronik. Terakhir, ada LCD I2C 20x4 dan buzzer sebagai antarmuka informasi dan alarm peringatan. Lalu selanjutnya, ini adalah blok diagram input, proses, dan output dari sistem kami. Alur kerjanya sederhana. Ini yang pertama, input sensor getaran dan DHT22 membaca kondisi lingkungan secara real life. Lalu yang kedua ini adalah proses. Data tersebut dikirim ke Arduino Nano. Di sini microcontroller memproses data aktual dan membandingkannya dengan logika program yang telah kami tanamkan. Lalu yang ketiga ada output. Hasil pemrosesan akan memicu aktuator servo. Yang ketiga output. Hasil pemrosesan akan memicu aktuator. Servo akan membuka pintu jika ada getaran. Fan akan berputar sesuai suhu. Buzzer akan berbunyi saat darurat dan semua status ditampilkan pada LCD. Lalu kita beralih ke algoritma pemrograman. Ini flowchart system ya. Berikut adalah flowchart sistem kami. Sistem bekerja secara paralel membaca 2 kondisi utama. Yakni yang pertama itu ada di sisi kiri dan yang kedua di sisi kanan. Nah, di sisi kiri itu adalah kontrol suhu. Nah, jadi saya jelaskan dengan singkatnya, sistem membaca suhu. Jika suhu stabil di level 1, sekitar 28 derajat Celcius, kipas berputar pelan. Namun, jika suhu naik hingga 33 derajat Celcius, program memerintahkan kipas berputar lebih cepat ke level 2 untuk mendinginkan ruangan hingga suhu kembali normal. Lalu yang kedua, yakni di sisi kanan ada sistem evakuasi. Sistem terus memantau getaran. Jika getaran terdeteksi, motor servo langsung bergerak membuka pintu evakuasi. Uniknya, sistem kami memiliki fitur delay. Jika guncangan berhenti, sistem akan menunggu selama 3 detik sebelum pintu menutup kembali secara otomatis. Lalu kita lanjut ke slide 7, yakni flowchart logika program. Di sesi ini, saya akan menjelaskan secara spesifik bagaimana kontrol kecepatan kipas bekerja berdasarkan suhu. Prosesnya dimulai dari deteksi oleh sensor DHT22 yang mengirim data digital ke Arduino. Arduino kemudian mengolah data tersebut untuk menentukan level suhu. Kunci dari sistem ini ada pada sinyal PWM, atau Pulse Width Modulation. Arduino menghasilkan sinyal PWM sesuai level suhu tadi. Sinyal ini dikirim ke kaki gate pada MOSFET IRF730. MOSFET di sini berfungsi vital sebagai penguat arus, mengizinkan kami mengontrol kecepatan kipas 12 volt hanya dengan sinyal kecil dari microcontroller. Hasilnya, putaran kipas menjadi adaptif terhadap kondisi ruangan. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ferry Sanjaya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada teman saya. Di sini saya akan melanjutkan cara kerja sistem pintu evakuasi otomatis sensor getaran. Yang pertama itu ada deteksi sensor getaran, mendeteksi adanya getaran atau guncangan pada area sekitar pintu. Yang kedua itu ada identifikasi sensor getaran mengirimkan sinyal logika ke Arduino Nano sebagai indikasi kondisi darurat. Yang ketiga ada pemrosesan Arduino Nano membaca sinyal sensor dan memverifikasi bahwa getaran melebihi ambang batas yang ditentukan. Yang keempat ada aktivasi darurat Arduino mengaktifkan mode evakuasi ketika kondisi darurat terkonfirmasi. Yang kelima ada aksi mekanik motor servo SG90 bergerak dari posisi tertutup ke posisi terbuka untuk membuka pintu evakuasi secara otomatis. Yang keenam ada respon peringatan buzzer aktif sebagai alarm suara untuk memperingatkan pengguna di sekitar area. Yang ketujuh ada tampilan informasi LCD I2C menampilkan status pintu evakuasi terbuka dan kondisi darurat. Yang kedelapan yang terakhir itu ada status sistem. Di sini pintu tetap dalam posisi terbuka selama kondisi darurat masih terdeteksi. Boleh selanjutnya. Nah, di sini juga ada desain prototipe menggunakan SketchUp. Yang pertama itu ada buzzer, langsung ada fan 12 volt, lalu ada sensor DHT, ada LCD juga. Yang di atas ada vibrator sensor, ada motor servo SG90. Di situ ada pintu evakuasi otomatis. Untuk menjalankan pintu evakuasi otomatis itu menggunakan motor servo SG90. Jadi itu sebagai penggeraknya. Yang sebelah kanan itu ada pintu utama. Nah, di sini ada hasil akhir proyek kami. Dengan yang saya bilang tadi ada bahan-bahan yang telah saya sebutkan.
Lalu di sini juga ada keunggulan proyek kami, yaitu kelompok kami buat. Ada yang pertama ada respon otomatis tanpa intervensi manusia, yang kedua ada sistem adaptif berbasis kondisi lingkungan, yang ketiga ada integrasi multisensor dan multi aktuator, yang keempat ada konsumsi daya lebih efisien, yang kelima mudah dikembangkan IoT dan sensor tambahan. Nah, boleh selanjutnya berikut adalah hasil video kami. Di sini terlihat untuk suhu terbaca di 27,1 derajat Celcius dan fan terbaca tidak nyala. Yang dimana ketika di 28 derajat maka fan akan menyala. Seperti itu. Cuman untuk di tadi pagi sudah saya coba lagi, cuman tidak tahu kenapa sudah tidak sinkron lagi dengan fan yang dipasang. Jadi walaupun di bawah 28 derajat suhunya, si fan tetap nyala. Dan untuk di getaran dan motor servo untungnya masih tetap terbaca dan masih berfungsi. Untuk getaran dan servo akan saya coba. Di sini terbaca getarannya terdeteksi servo terbuka. Nah, kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan adalah integrasi kedua sistem pada Arduino Nano menunjukkan bahwa satu microcontroller mampu mengendalikan dua fungsi berbeda secara stabil dan responsif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.